Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 49. Patahkan kakinya. Duduk di dalam mobil. Lintang melemparkan pandangan acuh tak acuh pada Tetua Gani. Sudut-sudut mulutnya melengkung ke atas sambil dia berbicara. Matamu cukup bagus juga. Sejak kapan kau menyadari siapa aku? Baru saja, Tuan Fed. Tetua Gani bersikap luar biasa hormat padanya. Tubuhnya masih membungkuk dan kepalanya tertunduk dipenuhi kekaguman. Sebelumnya, saya memang sudah memiliki dugaan ketika melihat formula untuk pil kebangkitan. Namun ketika saya melihat Tuan Fed menghidupkan Tuan Besar Barma kembali dari kematian hanya dengan satu tamparan saja, itu memang benar-benar mencengangkan. Tetua Gani merasakan berbagai emosi berkecamuk di hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sosok besar yang mengguncang dunia itu adalah seorang pemuda seperti ini. Cukup. Katakan saja langsung intinya. Kau mau apa dariku? Lintang menatap Tetua Gani dengan tenang. Dia sudah memiliki beberapa dugaan dalam hatinya. Mendengar pertanyaan Lintang, Tetua Gani merasa ragu sejenak. Perlu beberapa saat. Barulah dia membuat keputusan. Dia menjatuhkan diri berlutut di depan Lintang. Tuan Fed. Saya mohon, selamatkan dunia pengobatan tradisional Cina. Tetua Gani menangis, bersujud di tanah sambil berlinang air mata. Dokter Barat Mike telah menginjak-injak seluruh martabat pengobatan tradisional Cina. Saya merasa malu. Saya sudah tua dan tidak memiliki bakat yang cukup. Saya telah mempermalukan dunia pengobatan tradisional Cina. Untuk mengembalikan kembali martabat pengobatan tradisional Cina, saya hanya bisa memohon kepada Tuan Fed. Jika tidak, warisan yang telah diturunkan selama ribuan tahun akan hilang begitu saja. Tetua Gani memohon dengan sangat dan kata-katanya penuh ketulusan. Pengobatan Cina mengobati penyakit dari akarnya. Namun prosesnya lambat. Sedangkan pengobatan Barat hanya mengobati gejala yang terlihat saja. Efek penyembuhannya sama sekali tidak terlihat. Kalau dilihat sekilas, pengobatan Cina jelas terlihat lebih buruk ketimbang pengobatan Barat. Sehingga si dokter Barat Mike bisa bertingkah dan tak terkalahkan. Mendengar ini, Lintang tidak bisa menahan diri menatap Tetua Gani dengan penuh perhatian. Dan berkata dengan tenang, aku tidak ada waktu. Jantung Tetua Gani seakan terlewat tidak berdegup selama 1 detik. Hanya dengan mendengar kalimat itu, wajahnya pucat pasi dan hatinya kalut tak tertandingi. Namun tiba-tiba saja, Lintang menambahkan, tapi aku punya waktu 1 jam besok pagi saat aku keluar untuk pergi belanja. Maksudnya, hati Tetua Gani yang tadinya hampir terjatuh dan ambruk tiba-tiba bangkit setelah mendengar ucapan Lintang. Dia berterima kasih dengan penuh kebahagiaan. Tuan Fed, terima kasih. Terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasihnya yang paling tulus, Tetua Gani kembali berdiri. Dan pada saat itulah, Lintang, suara indah bagaikan lonceng berdenting itu datang dari belakang. Tidak salah lagi. Itu adalah Liana, sedang berjalan menuju mobil. Dan ketika dia melihat Tetua Gani yang terlihat seakan dia sedang berlutut pada Lintang, Liana menatap nanar seakan bola matanya hampir melompat keluar. Apa? Apa ada yang salah dengan mataku? Liana tercengang. Tetua Gani adalah praktisi pengobatan tradisional Cina nomor 1 di kota Jakarta. Sesosok yang terkemuka. Bagaimana mungkin dia benar-benar berlutut di hadapan Lintang? Dia berjalan ke arah mereka dengan wajah masih menyimpan rasa tidak percaya. Dan dia pun tidak sendirian. Di belakangnya, Siswanto dan Astrid juga sedang berjalan dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat Tetua Gani yang nampaknya baru bangkit dari berlutut di tanah, pasangan itu tidak bisa menahan rasa tidak percaya. Lintang, bagaimana bisa kamu menyuruh Tetua Gani untuk berlutut padamu? Maksudnya apa? Hah, setelah Astrid memahami apa yang sedang terjadi, raut terkejut di wajahnya segera digantikan dengan wajah cemberut. Mendengar tuduhannya, sudut-sudut bibir Lintang berkedut. Tapi pada akhirnya dia tidak menjelaskan yang sebenarnya. Yang terjadi, Tetua Ganilah yang bergegas menjelaskan. Tolong jangan salahkan Tuan Fed. Semua ini tidak ada kaitannya dengan dia. Saya hanya ceroboh saja dan terjatuh di hadapannya tadi. Terjatuh. Astrid dan Siswanto mengerutkan kening mereka seketika mendengar penjelasan yang terdengar sangat dibuat-buat itu.
Tetua, kami ingin tahu ada masalah apa Anda ingin mencari Lintang. Keraguan di pikiran Astrid semakin menjadi. Sebab, Tetua Gani dan Lintang adalah dua orang dengan status yang jauh berbeda. Kalau dipikir dengan logis, seharusnya mereka tidak punya urusan satu sama lain. Oh, begini. Saya tadi mendengar bahwa Tuan Fed hendak pergi belanja besok. Jadi saya ingin meminta tolong kepadanya untuk membelikan beberapa kebutuhan saya juga. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih kepada Lintang. Tuan Fed, kalau begitu, saya akan ada di rumah sakit besok. Jadi mohon kirimkan barang-barangnya ke sini setelah Anda selesai berbelanja besok. Terima kasih banyak. Dan dengan kata-kata itu, Tetua Gani pun membungkuk dan pergi meninggalkan tempat parkir. Belanja. Mendengar ini, baik Liana maupun Siswanto sama-sama tercengang dengan mulut ternganga karena tidak percaya. Terutama karena mereka bertiga samar-samar merasakan anehnya sikap Tetua Gani terhadap Lintang. Bagaimana bisa dia tampak hormat sekaligus takut pada pemuda itu? Bagaimana mungkin? Mereka bertiga tidak percaya sama sekali. Namun tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala menghilangkan pikiran tidak berguna itu dan masuk ke dalam mobil. Saat mobil Mercedes-Benz itu melaju keluar dari tempat parkir, tidak ada dari keempat orang itu yang mengetahui bahwa ada seorang pemuda yang berdiri di ambang jendela. Bibirnya tersungging dengan seringai licik. Pemuda itu adalah Ivan Barma. Lintang, kau sudah berani membuat ayahku diusir dari keluarga Barma. Dan kau bahkan berani menyerang kakekku hari ini. Saksikanlah bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Kemudian, Ivan mengeluarkan ponselnya, mencari sebuah nomor dalam kontaknya, dan menelepon. Ketika tersambung, Ivan segera berkata, bocah itu mengendarai Mercedes-Benz S600 dengan plat nomor B0L831. Jangan sampai lupa, patahkan kakinya. Sementara itu, keluarga Liana yang ada dalam Mercedes-Benz sama sekali tidak menyadari adanya bahaya yang mengintai mereka. Saat ini, kekuatan serang mereka diarahkan sepenuhnya kepada Lintang yang sedang mengemudikan mobil. Ah, kamu itu terlalu gegabah. Bagaimana mungkin kamu menamparkan Tuan Besar? Bahkan meskipun Tuan Besar memang sombong dan kasar, tetap saja dia orang yang jauh lebih tua darimu. Siswanto menghela napas panjang dan menatap Lintang dengan pandangan penuh kecewa. Di sisi yang lain, Liana yang masih penuh kemarahan berkata, anggap saja kamu sedang beruntung sekarang. Jika bukan karena Dr. Mike yang punya kemampuan untuk menyelamatkan Tuan Besar, Paman Andika dan yang lainnya pasti akan menyalahkanmu atas kematian kakek. Jika sampai itu terjadi, kamu tidak akan bisa membersihkan namamu hingga kamu mati. Ketiga anggota keluarga Barma bergantian menegur Lintang atas tingkahnya. Namun kata-kata mereka seakan tidak masuk telinga Lintang sama sekali. Dia sedang terfokus memandang kendaraan yang melaju di belakangnya. Menarik, dia sudah sejak tadi menyadari bahwa mereka dibuntuti sejak keluar dari rumah sakit. Land Rover itu bergerak mengikuti mereka dari jarak cukup jauh. Dia memperhatikan tekanan pada ban mobil dan memperkirakan bahwa pasti ada beberapa orang di dalamnya. Selain itu, Lintang juga memperhatikan bahwa beberapa Toyota Prados memaksa ingin memotong jalan di depannya. Sudah waktunya memberi mereka pelajaran menarik. Bibir Lintang terangkat dalam senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia perlahan memutar roda kemudi dan melaju menuju jalan yang lebih sepi. Tindakannya ini jelas mengundang tanya Liana dan kedua orang tuanya. Lintang, kamu mau apa? Ini bukan jalan ke rumah. Tanya Liana yang mengerutkan keningnya. Namun, Liana juga melihat betapa anehnya Lintang tidak mau menjelaskan sama sekali. Sebaliknya, dia mengemudi semakin menjauh dari pusat kota dan menuju jalan dengan lalu lintas yang lebih lengang. Ini, Liana dan orang tuanya tidak mengerti sama sekali apa yang sedang terjadi. Dan ketika Liana hampir hendak membentak Lintang, mereka tiba-tiba menemui sebuah tikungan. Ban mobil pun berdecit di atas jalan aspal. Di depan mereka, di sebuah persimpangan jalan, Liana melihat dua mobil Toyota Prados berjalan tepat di depan Mercedes-Benz mereka, mencegat mereka dengan paksa. Bahkan tidak hanya itu, terdengar kembali suara decitan ban. Sebuah mobil baru saja direm mendadak.
Mobil itu menghalangi jalan di belakang Mercedes-Benz mereka. Tidak hanya satu Land Rover, namun beberapa Toyota Prados juga. Liana dan orang tuanya sama-sama terkejut melihatnya. Mereka menutup jalan. Sial, mereka mengincar kita. Dalam sekejap mata, Liana dan orang tuanya pucat pasi. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Apa yang sedang terjadi? 5 pria berotot berjalan keluar dari setiap mobil. Masing-masing membawa sebuah tongkat bisbol. Mendatangi mobil Mercedes-Benz mereka dengan tatapan tajam syarat ancaman. Yang berjalan memimpin adalah seorang pria dengan rantai emas terkalung di lehernya dan rambut cepak, serta tato yang menghiasi hingga ke lehernya. Dia tampak menakutkan. Dan di tangannya pun membawa sebuah parang. Pria itu, dia adalah anjing gila dari wilayah kota utara. Wajah Lilian semakin memucat setelah dia mengenali pria itu. Anjing gila. Dia adalah preman paling menakutkan di wilayah kota utara. Dia memiliki lebih dari 20 anak buah. Dia adalah sebenar-benarnya iblis yang telah merenggut banyak nyawa dari wilayah kota utara di masa lalu. Lebih tepatnya, kabar yang beredar mengatakan bahwa dia sangatlah kuat hingga dia bisa melawan satu jalan penuh orang sendirian, melukai 12 orang sekaligus. Dari bukti-bukti itu, jelas adanya dia terkenal. Liana dan keluarganya tidak pernah berpikir mereka akan dicari oleh preman seperti ini. Lintang, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita panggil polisi? Liana sangat gugup. Keringat membanjiri dahinya. Hanya saja ketika Lintang mendengarnya, dia hanya membalas dengan senyuman tipis. Jangan khawatir. Sayang, semuanya akan baik-baik saja. Biarkan aku keluar dan berbincang sebentar dengan mereka. Aku yakin mereka pasti mudah diajak kompromi. Apa? Berbincang. Mudah diajak kompromi. Mendengar ucapannya, ketiga orang itu benar-benar sudah berpikir bahwa Lintang telah kehilangan kewarasannya. Tidak hanya itu. Terutama ketika melihat Lintang membuka pintu mobil dan beranjak keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Mereka benar-benar yakin akan pendapat mereka tadi. Lintang, jangan pergi. Mereka bertiga berusaha menghentikannya. Namun semuanya sudah terlambat. Mereka hanya bisa diam mengikuti Lintang keluar dari mobil dengan seluruh keberanian yang mereka miliki. Namun begitu mereka keluar dari mobil, suara langkah kaki yang bergegas serempak terdengar. 20-an pria kekar itu mengelilingi mereka.